Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Renungan Harian hari Kamis 16 Agustus 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Allah kami, Bapa yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang berkerajaan di tahta kerajaan surga, melalui Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Boleh kami bangun dari tidur kami dengan takkan kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami di jalur yang benar. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah yang kami dapat hari-hari sampai di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 3. Begini bunyinya, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa adat Batak yang mengatakan, tugu urat ni bulu, tuguan urat ni padang, tugu nidok ni uhum, tuguan nidok di padan. Berarti dalam nats ini, dalam pepatah ini ada suatu kata perjanjian antara manusia dengan manusia, supaya perjanjian itu tetap diingat sampai saat ini. Contoh padan orang-orang Batak yang dari zaman dulu, yang suatu marga berpadan dengan marga yang satu yang lain. Nah, itulah terjadi suatu ikat janji supaya mereka sampai akhirnya dan keturunan anak cucunya nanti mengingat padan atau janji yang mereka ucapkan, supaya selalu mengingat janji yang telah diucapkan. Oleh karena itu, di dalam nas ini
Di dalam Alkitab juga ada perjanjian yang disebut testamen, yang di dalamnya berisikan perjanjian abadi yang penuh kasih dan setia dari Allah kepada manusia. Pada nas ini Allah berjanji kepada Daud, yaitu untuk memulihkan kerajaannya dan keturunannya dari generasi ke generasi, dan akan mengasihinya dengan kasih yang tetap. Apabila umat Allah mau bertobat dan kembali kepada perintah Allah, maka mereka akan hidup sampai anak cucunya. Pada ayat ini kita dapat melihat pribadi Allah yang selalu setia dengan janjinya dan tidak pernah ingkar janji. Namun manusialah yang selalu lupa akan janjinya dan tidak menepati janjinya yang diucapkannya. Dan barang siapa yang selalu mengingkari janji, nah disitulah nanti dia dapat upah yang sepantaran dengan janji yang diucapkannya. Perjanjian antara manusia dengan Tuhan adalah perjanjian nikah antara laki-laki dan perempuan, berjanji di hadapan Allah tidak boleh bercerai kecuali mati. Sama itu yang disebutkan Oputana Jolo, yang kalau dalam pesta pernikahan Batak selalu dikatakan kepada pengantin supaya mereka sehidup semati, seperti bagot nama rarirang dituruni panggunggonan, badan muna nasurasirang todimuna marsigonggonan. Itulah suatu perjanjian nikah kepada antara suami dan istri, supaya mereka setia setiap sampai akhirnya, sampai mati yang memisahkan mereka. Nah, barang siapa yang melanggar perjanjian nikah tersebut, mereka mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Orang tua juga berjanji untuk mendidik anak-anaknya dan membawa anak-anaknya ke gereja supaya mereka mengenal Tuhan selebih dini. Mereka mengenal siapakah Tuhan Allah itu, bahwa siapakah Tuhan Yesus itu yang selalu mengasihi. Oleh karena itulah orang tua harus tetap membawa anaknya ke gereja supaya dalam perjanjian pada waktu membawa tardidi, waktu mereka mendapatkan pemberkatan tardidi di gereja, disitulah orang tua berjanji bahwa orang tua yang selalu mengajar anak-anaknya dan membawa ke gereja. Yang berikutnya, kita berjanji setiap minggunya untuk percaya kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Disitulah kita mengucapkan janji kita di setiap minggunya, supaya kita tetap taat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang selalu mengasihi kita hari lepas hari. Mari kita tetap setia dengan janji kita kepada Tuhan hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, kesempatan di pagi hari ini. Boleh kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk menjadi pedoman kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan itu Tuhan, supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya selalu kami taat dengan janji ikrar kami yang kami ucapkan, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah Bapa, dan percaya kepada Roh Kudus yang selalu menemani hari-hari kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan atas segala rahmat-Nya. Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.